Pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka, nggak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita. Dan saya rasa ini perlu untuk kita dapatkan pemain-pemain ini, dan ya sudah di satu Erick Thohir itu sudah bisa mengatakan bahwa satu pemain depan, satu gelandang. Siapa dia? Kita tidak bisa menyebutkan, hanya kode menurut saya kemarin. Urgensi di Asia Tenggara. Momentumnya tepat, kenapa tidak kita manfaatkan dan tidak kita buktikan bahwa kita mampu untuk bisa mendapatkan itu. Dan ini bagian daripada mengukir sejarah. Ini kan bagian terpenting agar supaya kita betul-betul bisa mewujudkan impian kita ingin menjuarai AFF ini di tahun 2026 ini. Kejutan besar jelang Piala AFF 2026, skenario gila Erick Thohir, Joel Pirou dan striker Arsenal Victor Gyökeres resmi jalani proses naturalisasi WNI. Lanskap sepak bola Asia Tenggara dan dunia kembali diguncang oleh gelombang kejutan terbesar dalam sejarah olahraga modern. Menjelang bergulirnya turnamen bergengsi Piala AFF 2026, persiapan timnas Indonesia tidak lagi sekadar berada di jalur yang benar, melainkan telah melompat ke level taktis yang sepenuhnya di luar nalar para pesaingnya. Melalui pergerakan senyap dengan standar profesionalisme korporasi internasional, PSSI berhasil meruntuhkan segala batasan skeptisisme global. Dua penyerang papan atas yang tengah merumput di kompetisi elit Eropa, bintang Leeds United, Joel Pirou, dan mesin gol ganas milik raksasa Premier League Arsenal, Victor Gyökeres, secara resmi dinyatakan telah masuk dalam pusaran proses naturalisasi demi segera mengenakan jersey merah putih di dada. Kabar bersatunya dua predator lini serang berlabel Grade A ini langsung memicu kepanikan taktis berskala luas di ruang ganti negara-negara rival tradisional seperti Thailand dan Vietnam. Selama bertahun-tahun, skuad Garuda kerap menuai pujian berkat organisasi pertahanan yang sekokoh benteng baja serta kreativitas lini tengah yang dinamis dari kaki ke kaki. Namun, dominasi taktis tersebut seringkali berakhir dengan rasa frustrasi akibat ketiadaan eksekutor murni, clinical finisher, di mulut gawang musuh. Masuknya Pirou dan Gyökeres ke dalam cetak biru, blueprint, rekrutmen nasional tidak hanya menyelesaikan masalah penyelesaian akhir tersebut secara instan, melainkan mengubah Indonesia menjadi unit serang paling destruktif dan ditakuti di kancah internasional. Duet menakutkan lini depan, karakteristik predator berstandar kompetisi elit Eropa. Langkah taktis mengamankan dua pemain grade A sekaligus di usia emas karir profesional mereka merupakan bukti sahih bahwa daya tawar sepak bola Indonesia telah naik kelas secara radikal. Atribut teknis yang dibawa oleh Joel Pirou dan Victor Gyökeres diproyeksikan akan melahirkan dimensi permainan baru yang sangat mewah dan multidimensi bagi tim pelatih. Joel Pirou, akurasi dan efisiensi ruang, penyerang andalan Leeds United ini dikenal memiliki ketenangan psikologis yang sangat dingin di dalam kotak penalti. Pirou tidak membutuhkan banyak ruang atau sentuhan bola untuk melepaskan tembakan akurat yang merobek jala gawang musuh. Kemampuannya menahan bola, hold up play, juga akan memanjakan tusukan gelandang lincah Indonesia dari lini kedua. Victor Gyökeres, daya dobrak dan fisik monster, kehadiran bintang Arsenal ini membawa karakter penyerang modern yang sangat langka di Asia. Sebagai salah satu striker paling subur di benua Eropa saat ini, Gyökeres dibekali kecepatan ekstrim, kekuatan fisik yang luar biasa untuk memenangi duel fisik, serta insting gol yang sangat agresif. Ia adalah tipe striker yang mampu mengobrak-abrik pertahanan berlapis, low block, musuh sendirian melalui aksi individu yang bertenaga. Kombinasi maut antara ketajaman taktis Pirou dan daya hancur fisik Gyökeres memastikan bahwa strategi bertahan total atau parkir bas, yang kerap digunakan lawan untuk meredam Indonesia, dipastikan tidak akan berjalan efektif lagi di atas lapangan hijau. Seni diplomasi senyap PSSI dan validasi silsilah hukum tanpa celah.
Keberhasilan meyakinkan dua pemain profesional papan atas Eropa untuk membulatkan tekad membela Panji Merah Putih merupakan buah manis dari transformasi total tata kelola yang diterapkan oleh PSSI di bawah komando Erick Thohir. Federasi menyodorkan sebuah proposal masa depan yang dikelola dengan standar manajemen modern, jaminan fasilitas pusat pelatihan mewah bertaraf internasional, serta proyeksi taktis yang matang untuk menembus panggung dunia. Pendekatan profesional dan humanis inilah yang membuat para pemain diaspora beserta keluarganya mantap memilih pulang ke tanah leluhur dengan rasa bangga yang total. Paralel dengan pendekatan tersebut, tim hukum PSSI juga bergerak taktis mengalihkan fokus pada penuntasan aspek administrasi kependudukan di jalur cepat fast track. Berkas-berkas dokumen administrasi kependudukan serta verifikasi silsilah garis keturunan lineage dari kedua pemain kini tengah diproses secara intensif bersama kementerian terkait guna memastikan semuanya bersih dari potensi sengketa clear and clean sesuai regulasi ketat FIFA. Kesimpulan, menatap fajar baru penguasa sejati sepak bola. Resminya Joel Piroe dan Victor Gyökeres menjalani proses naturalisasi menjadi penanda paling nyata bahwa skuad Garuda kini telah menjelma menjadi kekuatan sepak bola yang kian komplit, mengerikan, dan menakutkan. Indonesia tidak lagi bermain-main dengan target prestasi mereka, target membawa pulang trofi juara regional bukan lagi sekadar impian kosong, melainkan sebuah target matematis yang sangat rasional untuk digapai melalui kerja nyata. Dengan barisan pertahanan yang sekokoh benteng baja, lapangan tengah yang dinamis, serta kini disempurnakan oleh hadirnya duet predator paling ganas di ujung tombak serangan, timnas Indonesia melangkah dengan kepala tegak. Ratusan juta rakyat di tanah air kini tinggal menghitung hari menjelang momen paling emosional di atas rumput hijau, melihat Piroe dan Gyökeres berdiri tegak, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan tangan di dada, dan memimpin lini depan skuad Garuda merajai panggung tertinggi sepak bola jagat raya. Akselerasi megah yang dijalankan oleh